A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melanjutkan materi teknik digital tentang yang bagian ketiga, gerbang logika dasar dan aljabar boolean. Biasanya saya menyebutnya aljabar boolean ya. Disebut boole gitu juga bisa. Tapi lebih mudah boolean gitu. Terus kita masuk ke sini, mengimplementasikan rangkaian berdasarkan persamaan logika. Jadi di sini bisa kita lihat berdasar persamaan logika. Jadi sampai sejauh ini kita telah mampu merubah rangkaian menjadi persamaan logika kan. Yang kemarin kita latihan kan, kalau misal N contohnya ya, gerbang N ada 2, A sama B, jadi ini outputnya kalau persamaan logika kan jadi A, kalau N apa? Kali B. Kan gitu. Ini berarti namanya mengubah rangkaian menjadi persamaan logika. Ini yang pendek, kalau yang panjang kan tadi bisa A kali B plus B kali A plus C. Misalnya contoh seperti itu. Itu yang namanya mengubah rangkaian menjadi persamaan logika. Nah, nanti kita mencoba sebaliknya. Jadi persamaan logika dari rangkaian. Nah, ini sampai sejauh ini kita telah mampu mengubah rangkaian menjadi persamaan logika tadi, dan rangkaian menjadi tabel kebenaran. Kan yang tabel kotak banyak yang saya kasihkan tugas kemarin itu tabel kebenaran namanya. Misal lagi gerbang N. Ini ada A sama B. Jadi kan karena ada 2 input, jadi 2 pangkat 2 kan 4. Jadi ada kotaknya nanti ada 4. Jadi ini 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Nah, ini A, ini B, ini Y biasanya, output kan Y, di sini Y, contoh ya saya. Jadi ini dari gambar menuju ke tabel kebenaran. Nah, di sini kan kalau 00, kalau N, jadi 00, 0, 01, 0. Kalau ada 0-nya pasti 0 kan, 1, 1, 1, gitu. Oke, kemudian sekarang bagaimana bentuk rangkaiannya jika persamaan logikanya diketahui. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kebalikannya. Jadi kita udah tahu persamaan logikanya, terus kita pengen tahu gimana rangkaiannya. Jadi dibalik. Dari kemarin kan dari gambar menuju persamaan logika, sekarang persamaan logika diubah menjadi gambar. Kemudian kemampuan mengimplementasikan rangkaian berdasar persamaan logika ini penting, karena setiap rancangan rangkaian logika akan menghasilkan persamaan logika. Jadi rangkaian logika pasti menghasilkan persamaan logika. Persamaan logika itu yang angka-angka. Kalau rangkaian logika itu gambar. Kemudian, dan agar dapat dimanfaatkan dalam bentuk nyata, maka persamaan tersebut perlu diimplementasikan atau direalisasikan. Cara mengimplementasikan rangkaian berdasarkan persamaan logika akan dapat diikuti melalui contoh berikut. Ini contohnya. Implementasikan persamaan logika dari ini. Ini contohnya. Jadi kita disuruh membuat gambarnya dari rangkaian yang sudah ada. Berdasar persamaan tersebut terlihat terdapat 3 suku persamaan. Jadi ada 3. Jadi kan ini plusnya ini terpisah plus ya. Jadi ini kalau nggak ada apa-apanya ABC itu berarti di
dikali A kali B kali C. Nah, ini berarti ada 3, 1, 2, 3. Sini ada A non BC, non A BC, dan A sama B. Berarti kalau nanti aja. Berarti ketiga suku tersebut dioperasikan dengan operasi logika OR. Jadi 3 ini karena tadi plus, di sini kan plus tadi. Nah, ini kan plus. Dengan plus di sini. Berarti dia OR antara ini dan ini itu pakai OR karena dia plus. Kan ini berarti kan dikali, berarti dia N. Sehingga diperlukan gerbang OR 3 input 1 buah. Kenapa 3 input? Karena ada 3 yang dijumlahkan 3, berarti 3 input. Selanjutnya terlihat bahwa suku-suku persamaan merupakan operasi N. Kenapa N? Karena ini dikali masing-masing ya. Karena nggak ada satuannya jadi dikali. Dari variabel-variabel input suku 1 dan suku 2 memerlukan dua gerbang N, 3 input. Kenapa 3 input? Karena ada A, B, sama C. Jadi A, B, sama C. Berarti kan inputnya ada 3, A, B, sama C. Nggak ada yang lain, yang misal sampai D, A, B, C, D, berarti inputnya 4. Dan untuk suku ketiga memerlukan gerbang N 2 input. Kenapa 2 input? Karena cuma A sama B saja di sini. Terdapat pola 4 buah operasi NOT. NOT itu yang atas ini ya. Jadi yang ada garis, ini ada 4 garis di atas hurufnya ini. Berarti memerlukan gerbang NOT sebanyak 4 buah, karena ini NOT-nya ada 4 ya, yang dinotkan itu 4. Dan demikian kebutuhan gerbang logika ini, seperti kita lihat. OR, karena OR penjumlahan OR 3 input cuma 1 ya, jadi penjumlahan langsung semua. Dan gerbang N 3 input ada 2, karena yang ABC itu 2. Kemudian gerbang N2 input itu 1, karena yang A sama B aja cuma 1. Kemudian NOT-nya itu kita lihat yang ada payungnya, hurufnya. Jadi 1, 2, 3, 4. Kita butuh 4 buah. Sekarang tinggal dirangkai, kan kebutuhan sudah terpenuhi. Sekarang tinggal kita rangkai di sini. Nah, mempelajari rangkaian berdasar persamaan logika. Jadi rangkaian logika persamaan ini adalah seperti ini. Nah, kalau ada yang bingung, loh, NOT-nya mana? Nah, di sini kan ada lingkaran ini, ada lingkaran kecil seperti ini. Kalau ada lingkaran ini bisa dianggap NOT, karena gerbang NOT kan segitiga, kemudian ada lingkarannya ini kan, kecil gini kan. Nah, kalau kita ambil lingkarannya ini saja, ini sudah dianggap NOT. Jadi yang ada lingkarannya, titik-titik lingkaran ini, itu gerbang NOT ya. Jadi untuk penggambarannya seperti ini. Nanti saya akan coba tanyakan ini. Kalau misal kalian sudah melihat video ini, bisa dikerjakan dulu. Nanti di grup WA akan saya tanyakan soal ini. Implementasikan persamaan logika. Nanti dikerjakan, silakan dikerjakan di kertas saja, di gambar ya. Bisanya nggak masalah. Nanti akan saya bahas kalau sudah mengerjakan. Kemudian, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun rangkaian logika. Ingat-ingat, di sini interseksi rangkaian menggunakan simbol sebagai berikut. Interseksi itu maksudnya rangkaiannya, kabelnya ya. Dan di sini ada kabelnya karena ini kan, kabel-kabel ini kan. Nah, ini ada artinya, ada titik hitam ini ada maksudnya, bukan sembarangan dikasih titik hitam ya. Jadi kalau rangkaian ada titik hitamnya seperti ini, yang pertama ini, dia berarti nyambung, connect. Berarti dia misal di sini arah ke sini, nanti bisa ke 3 arah, bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa ke bawah. Karena ini nyambung, titik hitam ini nyambung.
atau seperti ini. Ini bedanya apa? Bedanya kita lihat ini kurang lurus ya, kurang garis lurus sebenarnya. Jadi ini agak miring untuk connect ini. Jadi tapi tidak terlalu terlihat sih. Misal contoh gampangnya aja kalau rangkaian seperti ini. Di sini sama di sini. Nah, ini contohnya ini ya. Kalau di sini emang nggak terlalu terlihat. Jadi rangkaian ini seperti ini. Nah, kalau rangkaiannya ini sampai sini, kemudian garis bawahnya lewat sini, berarti dia dianggap nyambung. Karena dia beda, nggak tegak lurus. Soalnya kalau tegak lurus seperti ini, kalau ini kan tegak lurus langsung. Di sini langsung sini. Nah, kalau lurus gini, nggak ada titiknya, itu dianggap tidak nyambung. Kalau ini nggak lurus, maksudnya ini mentok sini, dan ini ada kabel bawah ke sini, nggak tegak lurus, itu berarti dia dianggap nyambung. Kalau ini dianggap nggak nyambung ya, karena nggak ada titiknya juga. Bisa juga gampangnya seperti ini, pakai ini, biar jelas. Jadi, ini garis, kalau kita gambarin, kita turun, kemudian kita loncat di sini ceritanya. Kita lompati kabelnya, set, kemudian kita turun. Nah, itu berarti tidak nyambung. Biasanya kalau saya menggunakan yang ini seringnya ada titiknya sama yang meloncat ini biar jelas, karena agak rancu untuk ini yang ini nanti. Jadi mending saran saya ini nggak usah digunakan, yang digunakan yang dua ini tadi saja untuk menggambar. Kemudian beberapa hal yang perlu diperhatikan lagi, rangkaian yang mengandung gerbang not. Simbol gerbang not dapat diganti dengan lingkaran yang menempel pada gerbang yang dihubungkan. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan materi selanjutnya. Jadi, ada lingkaran di belakang gerbang, ada di depan gerbang. Ini maksudnya dinotkan ya. Jadi, dia C-nya dinotkan dulu baru masuk D. Kalau not di depan D ini berarti hasilnya kok D sih? Ini N ya, gerbang N maksudnya. Jadi C-nya ini sebelum masuk gerbang N, dia dinotkan dulu, kemudian keluarnya dinotkan lagi karena ada lingkaran ini seperti itu. Ini kalau digambarin simple panjang seperti ini, nah, dan ini dibuat simple cuman lingkaran, jadi gerbang notnya itu segitiganya hilang lah, gampang seperti itu. Dan lingkarannya nempel di gerbang. Ini contoh gampangnya kalau gambar seperti ini, kan ini A dinotkan dulu baru masuk OR. Nah, di sini menotkannya masuk sini. Jadi kalau ada lingkarannya dianggap not, dinotkan dulu baru masuk. Mirip ini ya. Oke. Contoh rangkaian yang mengandung interseksi dan gerbang not. Ini yang tadi contohnya. Jadi ini kan ada notnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, diganti lingkaran. Udah gini aja, lebih mudah untuk penggambarannya. Jadi diganti lingkaran itu lebih mudah. Ini kan segitiga, dia ngirit nggak gambar segitiga sih, dari gini menjadi gini aja kan, langsung ini teman gerbangnya apa. Tuh. Ini contoh lagi, jadi dinotkan notnya kan ini maksudnya, jadi dia ngelingkarannya ke sini. Kita tarik aja, ini notnya di sini, berarti dia lingkarannya di sini. Kemudian kita belajar tentang gerbang NOR. Jadi kan kemarin kita belajar gerbang OR dan gerbang N. Sekarang kita belajar gerbang NOR dan NAND. Ini sebenarnya NOR dan NAND itu cuman tambahan. Jadi N di sini itu maksudnya not. N di sini maksudnya not. Ini dari kata OR, depannya ada N jadi NOR. Dari kata N, depannya ada N lagi jadi NAND. Jadi maksudnya ini not OR, itu maksudnya. Kalau dipanjangin. Not OR ini berarti maksudnya not N.
Tuh. Kemudian definisi gerbang non gerbang gabungan dari gerbang OR dan NOT nih. Kan tadi saya jelaskan. Jadi outputnya merupakan komplement atau kebalikan dari gerbang OR. Karena dinotkan jadi kebalikan. Kan jadi hasil outputnya itu dibalik. Misal ini. Jadi gambar NOR itu seperti ini. Jadi mirip gerbang OR. Kalau gerbang OR kan seperti ini. Nah, ini gerbang OR. Gerbang OR seperti ini. Kalau NOR, karena ada NOT-nya, endingnya tambah lingkaran seperti ini. Nah, berarti dia NOR. Ini seperti ini. Kalau patokannya jadi seperti ini. Jadi, misal AB. Kalau OR kan berarti A plus B. Kalau NOR, karena dinotkan, jadi A plus B dinotkan. Jadi notnya garis lurus ini. Berarti yang dinotkan sepaket ini, bukan sendiri-sendiri. Nih, untuk tabel kebenaran NOR. Jadi, kebalikan dari OR ya. Kalau kemarin OR kan patokannya jika ada nilai 1, pasti nilainya 1 kan. Ini OR. Untuk OR di sini. Jadi, kalau ada nilai 1-nya, dia pasti nilainya 1. Sedangkan kalau NOR ya kebalikannya. Kalau ada nilai 1-nya, dia malah 0. Karena dinotkan. Dan kalau nggak ada nilai 1-nya yang awalnya 0, jadi 1. Nah, seperti itu. Ini untuk 2 input ya. Jadi 2 input ini maksudnya 2 pangkat 2. Misal 3 input ya berarti 2 pangkat 3. Misal ada 4 input ya 2 pangkat 4. Nanti tabelnya, maksudnya ini jumlah tabelnya. Ini kan berarti 4. 1, 2, 3, 4. Misal 2 pangkat 3 ya nanti ada 8. Nanti 5, 6, 7, 8, 8. Kalau 2 pangkat 3 ya 2 pangkat 4 berarti 8 kali 2, 16. Ada 16 tabel. Tapi jarang. Biasanya cuma sampai 2 pangkat 3 paling banyak. Yang sering digunakan itu 2 pangkat 2. Ini gambar gerbang NOR. Kalau gerbang NOR itu IC-nya namanya nih. Yang tadi N sama OR sama NOT belum saya jelaskan. Nanti nyusul depan saja ketika praktek bisa. Jadi seperti itu, intinya NOR itu kebalikannya. Nah, sekarang NAND, kebalikannya OR maksudnya ya. NAND itu ya kebalikannya N intinya. Gampangnya seperti itu. Jadi cuman lambang N, gambar gerbang N tambah lingkaran di luarannya, outputnya. Itu maksudnya seperti ini artinya. Jadi misal ini AB, kan N itu kan berarti A kali B. Karena dinot kan berarti not A kali B. Jadi ini sepaket yang jadi ini dihitung dulu A kali B berapa baru dinotkan. Ini untuk tabel kebenarannya. Kan kemarin kita belajar kalau N itu kalau ada nilai nolnya, namanya itu ya patokannya ya, ada nilai nolnya pasti outputnya 0. Ini contohnya, kalau ada nilai nolnya pasti outputnya 0. Kalau nggak ada berarti outputnya 1. Kalau di NAND itu kebalikannya. Jadi kalau ada nilai nolnya, berarti kalau ada 0 dia malah 1. Karena dibalik. Ini dinotkan, ini dinotkan gitu ya. Jadi kalau nggak ada nilai nolnya dia malah bernilai 0. Karena NAND. Ini IC-nya. Nanti kita praktek belajar pakai IC seperti ini ya. Jadi nggak gerbang-gerbang yang kita pasang di IC. Pas praktek nanti tenang diajarin lagi. Ini gambar inputnya. Kita lanjut sedikit ya. Ini tentang teorema aljabar boolean. Jadi ini menjurus ke hitung-hitungan saya. Misal ini seperti patokan saya tadi ya, hitungannya gampangnya. Jadi misal operasi OR di sini. Operasi OR itu
pakai teorema 1. Maksudnya teorema 1 di sini. Ini nggak perlu dihafalan, ini cuman prinsip logika saja. Namanya saja gerbang logika ya. Nah, teorema 1 kita lihat A plus 1. Jadi nilai A ini kan berarti random. Nilai A di sini berarti random. Kalau plus 1, ini pasti 1 di gerbang OR. Pasti outputnya 1. Berapapun nilainya A, pasti outputnya 1. Kenapa? Karena dia OR. OR kan patokannya yang seperti yang jelaskan kemarin. Jadi, dia OR itu bakalan bernilai 1 jika ada nilai 1 di sana. 1 saja nilai 1, berarti dia pasti outputnya 1. Nah, itu jadi teorema 1 sebenarnya. Jadi, asal salah satunya bernilai 1, berapapun nilai keduanya atau ketiganya, pasti outputnya 1. Sedangkan di gerbang N ada teorema 2, ini berarti balikannya OR. Jadi asal ada nilai 0 di gerbang N, satu saja nilai 0 di gerbang N, pasti outputnya 0. Entah itu 2 inputan, 3 inputan, berapapun nilai A, pasti nilainya 0. Sudah dipastikan seperti itu. Jadi kalau ada angka 0-nya 1 aja, pasti nilainya 0. Kemudian teorema 3 di gerbang OR lagi. Kalau ada nilainya 0, ini khusus untuk 2 input ya. Kalau yang satunya pasti 0, yang satunya random A, ini pasti outputnya sama seperti ini masukannya. Contoh, kan ini sudah pasti 0. 0, A jika A-nya 0, A 00 kan, 00 pasti outputnya sama kayak A, 0, ya kan? Kalau 00 di OR kan 0 kan? Kalau A-nya 1 pasti 10 di OR kan berarti nilai A di sini ya 1. Jadi nilai A yang sini sama pasti. Itu teorinya. Jadi berapapun nilai A jika satunya dalam 2 inputan, jika satunya 0, pasti outputnya mengikuti nilai A-nya, nilai masukannya. Dan ini juga untuk teorema 4, yang N. Yang N jadi A, inputnya A sama 1 di gerbang N. Nah, nanti nilai outputnya, jika ini dipastikan nilai 1, yang gerbang kedua nilai outputnya pasti sesuai dengan nilai A. Misal, kita isi 0, A-nya 0, 01. 01 di gerbang N pasti 0 kan. Berarti A ini kan 0, A ini juga 0, berarti sama. Jika A-nya 1, 11 berarti dia nilainya 1. Berarti 11 kan sama nilai A-nya. Seperti itu. Kemudian, untuk OR lagi, saya pakai teorema 5. Jika A plus A, jadi di sini A-nya nyambung kedua ya. Cara nyambungnya seperti ini. Jadi ada yang ke bawah, ada yang ke atas. Atau bisa juga lurus semua, tapi di sini juga A nulisnya. Tapi enakan seperti tadi. Jika A plus A, pasti jawabnya A. Pasti. Coba kita cek. Jika A-nya 0, berarti kan 00 OR-nya pasti keluarannya 0. Jika A-nya 1, ini 11 berarti keluarannya 1. Itu kan? Kemudian, teorema 6. Jika A kali A pasti jawabannya A untuk gerbang N. Nah, misal A-nya 1. 1 di N kan berarti 1. Jika 0, 0 pasti 0. Nah, berarti kan A sini ngikutin A sini. Lagi. Sini, jika A plus non A, jadi di sini ada not-nya ya. A plus non A, A plus not A nggak bisa. Itu pasti sama dengan 1. Kita cek, misal A-nya di sini 0. Di sini pasti kan 1. 1 pasti keluarnya 1 karena OR. Jika di sini 1, di sini kan berarti otomatis 0 di sini. Tapi kan 1 0 di OR berarti tetap 1. Sedangkan untuk N kan di teori saja juga jika nilainya sama 1 1, dia pasti
nilainya baru 1 kalau N. Kalau ada berbeda saja atau ada nilai nolnya, dia pasti 0. Nah, di sini gitu. Kalau A kali A non A sama dengan pasti sama dengan 0. Ini pasti ya, dipastikan. Coba kita masukkan. A-nya 0. 0 nolnya di sini 1. Jadi 0 1 pasti 0 karena N. Kemudian misal di sini 1, di sini jadi 1, di sini kan dinonkan berarti 0. Jadi kan angkanya nggak pernah sama ini kalau teori seperti ini. Jadi kalau dibolak-balik pasti angkanya beda kan. Kalau N itu padahal kalau beda nilainya atau ada nolnya, dia pasti 0. Maka jawabannya bisa dipastikan 0. Nah, itu ada 8 teorema. Ini dulu dipelajari. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi kita lanjut next saja. Jadi ini dulu dipelajari. Mungkin akan kita ada sedikit latihan-latihan nanti. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.